kisah yang bertutur tentang semangat kesatria, kesetiaan, nafsu angkara, politik dan kisah asmara. Sebuah karya Estijab dengan latar belakang runtuhnya kerajaan Singasari dan berdirinya kerajaan Majapahit. Tutur Tinular. Naskah ditulis dan diolah oleh Estijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-24 dengan judul Mendung Bergulung di Atas Majapahit. Dalam seri ke-703 ini didukung oleh para pemain Peggy Spaliama sebagai Wali Kadep, Eli Ermawati sebagai Mesin, Eni Budiono sebagai Tribuana, Heri Stiono sebagai Sang Rama Wijaya, Idris Apandi sebagai Ramapati, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Aduh, rematik kuku, mah. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Karol Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Pagi tiba dengan begitu cerahnya. Mesin dan Wali Kadep yang tidak tidur semalaman berwajah agak pucat. Keduanya kini sedang berkemas hendak pergi ke istana guna menghadap Sang Gusti Prabu. Ramapati akan datang ke wisma para tamu kerajaan untuk mengantar mereka menghadap Gusti Prabu. Bapak Wali Kadep, saya, Nyai. segeralah berkemas. Bawa serta ramuan obat itu. Sebentar lagi, Tuan Ramapati akan datang menjemput kita. Ya, baik, Nyai. Ingat, kita harus berhati-hati. Jangan meninggalkan kewaspadaan barang sedikit pun. Musuh kita tidak kelihatan, tapi dia ada di sekitar kita. Ya, Nyai. Saya mengerti, Nyai. Bagaimana Nyai Paricara? Tentu nyenyak tidur Nyai semalam. Nyenyak sekali. Bahkan sampai hampir lupa kalau hari ini harus menghadap Gusti Prabu ke istana. Syukurlah kalau begitu. Semoga selama Nyai Paricara ada di Majapahit ini, saya harapkan Nyai bisa tidur nyenyak dan merasa betah. Oh ya, apakah ramuan obat untuk Gusti Prabu sudah disiapkan? Sudah, Tuan. Kami tinggal berangkat saja ke istana. Bagus, Nyai, bagus. Saya sangat berharap Gusti Prabu tertolong oleh pengobatan Nyai. Semoga demikianlah adanya. Mari kita segera berangkat. Mari, Tuan. Bapak Wali Kadep, Ya, saya, Nyai. siapkan kereta. Kita segera berangkat. Ya, baik, Nyai. Dengan menumpang kereta kudanya yang dikendarai Wali Kadep, Mesin berangkat menuju istana. Sang Ramapati berjalan di sisi kereta dengan kudanya sendiri. Hati Mesin masih bertanya-tanya tentang kejadian semalam, sambil sesekali mencoba melirik Ramapati.
kemudian, sampailah mereka di istana raja. Mereka langsung menuju ruang pribadi Gusti Prabu. Di depan pintu ruang pribadi raja, nampak sang permaisuri telah menunggu. Di sana nampak pula Patih Nambi, Arya Kamandanu, dan para penggawa kerajaan lainnya. Bagaimana, Nyai Paricara? Apakah kau sudah siap? Hamba sudah siap, Gusti Permaisuri. Kami semua sangat mengharapkan usahamu ini berhasil. Terus terang, Majapahit berikut seluruh rakyatnya bertumpu pada kerja kerasmu. Karena tak ada lagi harapan kami, kecuali dirimu, Nyai. Terima kasih atas kepercayaan Majapahit dan seluruh rakyat kepada hamba. Semoga Sang Hyang Widiwasa berkenan merestui usaha hamba ini. Mari, Nyai Paricara, kita segera menuju ruang dalam. Gusti Prabu telah menantimu. Mari, Gusti Permaisuri. Permaisuri Tribuana mengajak Maisin memasuki ruang dalam pribadi raja. Sementara Patih Nambi, Arya Kamandanu, dan para penggawa kerajaan lainnya tetap menanti di ruang depan pintu. Tanpa banyak menunggu waktu lagi, Maisin segera bekerja. Dimulai mengurut sang Prabu. Dengan tekun, hati-hati dan penuh kesungguhan, Maisin mengerahkan kemampuan yang dimilikinya. Tangannya terampil dan penuh daya magis. Setelah itu, dengan dibantu para istri Gusti Prabu, Maisin mulai memporeh seluruh tubuh sang Prabu. Tak lama kemudian, pekerjaannya pun selesai. Tubuhku terasa sedikit agak segar. Pekerjaanmu baik sekali, Nyai Paricara. Kau mampu membuat tubuhku agak ringan dari hari-hari kemarin. Ampun, Gusti Prabu. Tetapi Gusti Prabu belum boleh banyak bergerak dulu. Gusti Prabu harus banyak istirahat. Gerak-gerak yang tidak perlu sebaiknya jangan dilakukan. Berpikir pun tidak boleh dipaksa benar. Gusti Prabu belum saatnya untuk berpikir keras. Terima kasih, Nyai Paricara. Masih ada yang harus Gusti Prabu lakukan. Apakah itu, Nyai? Hamba telah membuat ramuan obat dari rempah-rempah. Hendaknya Gusti Prabu berkenan meminumnya. Mudah-mudahan setelah minum ramuan obat ini, Gusti Prabu dapat semakin segar. Baiklah. Segala kemauanmu akan kutaati demi kesehatan diriku. Mana ramuan obat itu, Nyai? Ini, Gusti Prabu. Sebaiknya diminum sekarang. Tribuana, istriku. Saya, Kanda Prabu. Bantulah aku minum ramuan obat ini. Baik, Kanda Prabu. Minumlah, Kanda Prabu. Terima kasih, istriku. Sungguh besar khasiat ramuan obat yang kau bikin ini, Nyai. Kepalaku enteng, badanku segar. Kau memang seorang tabib yang mumpuni, Nyai. Terima kasih, Gusti Prabu. Dan hendaknya sisa ramuan diminum sampai habis pada setiap pagi hari. Hamba berpesan, jagalah ramuan obat itu dan letakkan di tempatnya yang aman dan bersih. Setelah dirasa semuanya sudah selesai dan tidak ada yang perlu lagi dikerjakannya, Maisin menghaturkan sembah 3 kali untuk mohon diri. Sang permaisuri mengantar sampai di pintu ruang pribadi raja. Dan di tengah jalan menuju pintu, sang permaisuri secara diam-diam ingin tahu kemungkinan sembuhnya Gusti Prabu. Nyai, apakah ada harapan bagi Gusti Prabu untuk sembuh dari sakit yang dideritanya? Ampun, Gusti Permaisuri. Hamba tidak berani mendahului kehendak Sang Hyang Widi. Tugas hamba selaku tabib hanyalah berusaha. Hamba pun tak mau bekerja setengah-setengah. Sebagai tabib, selalu menginginkan orang yang dirawatnya bisa sembuh. Karena kesembuhan adalah bukti kerja yang tidak sia-sia. Hamba tidak ingin pekerjaan hamba sia-sia. Sebab itu adalah tanggung jawab hamba selaku tabib. Maksudmu, kau tak berani memastikannya? Begitu? Oh, ampun Gusti Permaisuri. Demikianlah maksud hamba. Jadi, Kanda Prabu masih dalam pertanyaan?
Kita harus percaya pada kehendak Sang Hyang Widi. Kehendak kita semoga sesuai dengan kehendak para dewa. Jika para dewa mempunyai rencana yang sama dengan kehendak kita, maka Majapahit tetap akan diperintah oleh Gusti Prabu. Lalu, setelah ini, Nyai Paricara hendak kemana? Hamba masih banyak pekerjaan di tempat lain, Gusti Permaisuri. Aku berharap kau masih mau tinggal di istana Majapahit ini sampai nanti Gusti Prabu benar-benar sembuh dari sakitnya. Karena tak ada lagi tabib yang mumpuni seperti engkau. Tinggallah untuk sementara waktu di sini, Nyai. Jangan sampai kalau nanti sakit Gusti kambuh lagi, sulit mencarimu. Aku tahu kau adalah tabib yang suka mengembara dari desa ke desa, dari satu tempat ke tempat lain. Tapi banyak orang yang juga membutuhkan bantuan hamba, Gusti Permaisuri. Jadi ayolah, Nyai, aku mohon padamu, tinggallah sementara waktu di Majapahit ini, supaya tenang hatiku, supaya lega. Nanti kalau Kanda Prabu benar-benar sudah bisa ditinggal karena penyakitnya sudah sembuh betul, maka aku tak menghalangimu meninggalkan Majapahit ini. Kau bersedia, bukan? Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Aduh, rematik kuku mah. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum karo super pil, buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Karo super pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Goblok. Apa bisamu? Apa? Begitu saja tidak becus. Kalau sudah begini mau apa coba? Mau apa? Aku heran padamu, Rawadeng. Selalu saja kau tidak becus mengerjakan rencana-rencanaku. Ampun, Gusti Ramapati. Menurut laporan orang-orang kepercayaan hamba, semua rencana sudah berjalan mulus dan dijamin lancar. Tapi nyatanya. Wah, aku butuh kenyataan, Rawadeng. Butuh. Bukan laporan. Laporan yang tidak ada ujung pangkalnya. Ampun, Gusti. Sekali lagi mohon ampun. Hamba sendiri jadi tidak mengerti mengapa kegagalan itu bisa terjadi. Kiranya Gusti mau mendengarkan penuturan hamba ini. Menurut orang-orang kepercayaan hamba, mereka telah merencanakan semuanya dengan matang. Mereka berpakaian hitam dan mengenakan topeng agar tidak dikenali. Satu orang masuk dengan melompati tembok depan, Gusti. Dan mereka yakin benar bahwa Nyai Paricara beserta pembantunya itu tidak ada karena sedang pergi ke rumah Arya Kamandanu untuk menolong istrinya yang sakit. Ternyata ketika seorang kepercayaan hamba berhasil masuk dari depan, pembantunya Paricara menyeruak menerjang orang kepercayaan hamba itu, Gusti. Tapi dengan cepat orang itu kembali melompat keluar pagar tembok. Pembantunya Paricara tak mau mengejar. Dan ketika seorang lagi kepercayaan hamba lompat dari tembok belakang dan berhasil masuk ke ruang di mana ramuan itu ditaruh, pembantu itu langsung masuk lagi dan menerjang. Orang kepercayaan hamba lantas lari keluar dan melompat tembok. Laki-laki pembantu Nyai Paricara tak mau mengejarnya. Tapi pada saat itu
Orang kepercayaan hamba itu telah berhasil menuang serbuk putih racun ke dalam tuung ramuan itu, Gusti. Tapi buktinya mana? Mana? Ramuan obat itu malah semakin membuat Sang Prabu sehat. Bahkan beliau minum ramuan yang diberikan Nyai Paricara itu dengan nikmatnya. Apakah itu bukti bahwa racun yang dituang memang sangat ampuh dan mematikan? Itulah persoalannya, Gusti. Persoalan apa? Persoalan karena kau goblok, tidak becus. Sudah. Jangan banyak ngomong lagi. Sakit telingaku mendengar ocehanmu yang tidak keruan itu. Ampun, Gusti Ramapati. Sekali lagi hamba mohon ampun, Gusti. Dan hamba berjanji tidak akan lagi mengecewakan Gusti. Cukup. Jangan banyak alasan dan minta ampun. Rawadeng, ingatlah ini baik-baik. Hamba Gusti Ramapati. Ku peringatkan, jangan sekali-sekali lagi berbuat gegabah. Mulai sekarang jangan ada kegiatan apa-apa. Tutup mulut dan diamlah. Tidak ada lagi rencana apa-apa. Untuk sementara, bersikaplah dulu menjadi anak manis. Jangan melakukan apa-apa. Hindari perbuatan yang bisa memancing kecurigaan. Baik, Gusti. Rawadeng. Iya, Gusti. Aku sadar. Aku mulai mengerti bahwa sebenarnya tindakan dari rencana kita kemarin itu sangatlah berbahaya. Gegabah dan berbahaya. Aku tahu sekarang. Rencana itu terlalu berani. Bahkan sangat berani dan konyol. Jangan lagi-lagi seperti itu. Bisa berakibat buruk buat kita semua. Tapi Gusti, bukankah kalau itu berhasil, maka yang akan tertuduh dan ditangkap adalah Nyai Paricara? Pasti semua akan mengira bahwa tabib itu berniat membunuh raja dengan berpura-pura memberikan ramuan obat yang sebenarnya adalah racun. Rawadeng. Iya, Gusti. Jangan hendaknya kita melupakan bahwa sebenarnya Nyai Paricara itu bukan tabib sembarang tabib. Mungkin dengan tabib lain kau bisa berbuat seperti itu. Tapi dengan Nyai Paricara, tidak berlaku. Dia tabib yang tahu betul apa yang harus dilakukannya. Dia pandai baca situasi dari kejadian yang baru saja dialami. Kau harus ingat itu, Rawadeng. Hamba Gusti Ramapati akan selalu hamba ingat. Aku pun baru menyadari itu sekarang ini. Dan aku yakin, sejak peristiwa orang kepercayaanmu yang gagal itu, dia pasti sudah mulai berhati-hati. Siapa saja yang berada di dekatnya, pastilah tidak akan dipercayainya. Dia tabib yang pintar, Rawadeng, cerdas dan pintar. Gusti, lalu apa yang sebaiknya hamba lakukan sekarang ini? Tutup mulut dan diam. Ingat itu. Tutup mulut dan diam, serta berlakulah sebagai anak manis yang tidak banyak menuntut. Jangan lakukan apa-apa. Jangan timbulkan kecurigaan. Mengerti? Baik, Gusti. Hamba mengerti. Bagus. Buni. Buni, bagaimana keadaanmu? Aku sudah segar kembali, Kakang. Pantas kau makin cantik dan cerah. Kakang, hanya tubuhku ini. Ada apa dengan tubuhmu? Ada yang sakit? Nanti segera aku panggilkan Nyai Paricara. Dia akan selalu bersedia membantu kita, Buni. Tubuhku masih agak lemah, Kakang. Perlukah aku panggil Nyai Paricara? Sedikit-sedikit Nyai Paricara. Sedikit-sedikit Nyai Paricara. Buni. Sebenarnya ada apa sih dengan Nyai Paricara, Kakak? Buni,
Dia itu kan tabib. Dia bisa banyak menolong pada kita. Kakang, terus terang sajalah. Sebenarnya ada apa antara kau dengan tabib itu? Aku tidak ada apa-apa, Wuni. Aku istrimu, Kakang. Mana mungkin tidak ada apa-apa sedangkan aku merasa ada sesuatu yang kau sembunyikan. Wuni, aku hanya minta tolong padanya. Dia itu tabib yang mumpuni. Aku khawatir dengan keadaanmu. Kebetulan dia itu kan tabib. Jadi kau mulai rahasia-rahasiaan dengan istrimu? Kau mulai tidak mau terbuka? Kau mulai... Baik. Aku akan berterus terang padamu. Katakanlah, Kakang. Aku istrimu, berhak tahu atas apa saja yang terjadi pada diri suamiku. Katakanlah. Wuni, Nyai Paricara itu sebenarnya adalah Mesin. Kau sedikit-sedikit ingin memanggilnya dengan alasan untuk mengobati aku, merawat aku. Aku sudah mulai curiga sebelum-sebelumnya karena melihat Kakang selalu sedih, muram dan sedih. Wuni, Wuni, tenanglah, sabarlah. Meski dia itu Mesin, meski wanita itu adalah Mesin bekas istriku, tapi bukan alasan untuk kembali padanya. Kaulah istriku, satu-satunya istriku, wanita yang kucintai, wanita tempatku berteduh dalam kedamaian kasihmu. Percayalah, Wuni. Aku takut kehilanganmu, Kakang. Aku tidak akan kemana-mana. Aku tak akan mencari wanita lain, berpindah pada pelukan wanita lain. Kaulah istriku, wanitaku, kehidupanku. Wuni, percayalah, aku akan menjadi suami yang setia untukmu selama-lamanya. Sampai kapanpun kau tetap istriku dan aku suamimu. Percayalah itu, Wuni. Dan aku bersumpah demi anak yang ada dalam kandunganmu, anak yang sekarang sedang menanti saat-saat kelahirannya. Aku mengasihimu, Wuni. Kakang, benarkah? Benarkah, Kakang? Mesin tetap Mesin. Dan kau tetap adalah istriku. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongan. Boyok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Aduh, rematik kuku mah. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongan. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Karol Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Sakawuni menangis di pelukan suaminya Kamandanu. Dia takut kehadiran Mesin akan merebut suaminya dari sisinya. Tapi Kamandanu dengan sabar membesarkan hati istrinya itu dengan kata-kata penuh kasih. Dan malam pun berlalu dengan tenangnya, tenang dan hangat. Ketika pagi tiba, Sakawuni berdandan dengan rapihnya. Tapi dandanannya dandanan seorang pendekar. Pendekar wanita seperti ketika dia belum hidup bersama Kamandanu.
Sakawuni nampak lucu dengan dandanan seperti itu karena perutnya yang besar. Kakang, aku masih pantas kan berpakaian seorang pendekar seperti ini? Oh, pantas. Pantas sekali. Hanya apa, Kakang? Ya, kau masih sama seperti dulu. Manis dan menggemaskan dengan pakaian seperti itu. Hanya nampak lucu. Kakang, sekali-sekali kan boleh. Boleh. Tak ada yang melarang. Kakang, temani aku berjalan-jalan. Kemana, Wuni? Kemana saja. Pokoknya kita keluar dan menghirup udara segar pagi hari. Mau kan? Oh, mau? Mau sekali. Aku tahu pasti ini kehendak anak kita yang masih mendekam di perutmu itu. Ayo, Kakang. Kita naik kereta kuda? Tidak, aku ingin jalan kaki saja. Wah, pasti nantinya anak kita suka berjalan kaki. Bukankah kita dulu juga suka berjalan kaki, Kakang? Iya, benar, Wuni. Waktu kita masih malang melintang, tak karuan arahnya. Yang jelas, karena kita belum mempunyai tempat yang ajak, rumah yang tetap. Lalu apakah jalan-jalan kita ini sekedar untuk mengenang masa lalu? Sudahlah, Kakang. Mumpung hari masih pagi, yuk. Ayo. Bagaimana dengan anak kita nanti? Aku akan mendidiknya secara benar dan terarah, Wuni. Aku ingin jadi seperti ayahnya. Gagah, berwibawa, dan tahu sopan santun, mengerti tata krama. Karena banyak anak sekarang sudah tidak lagi mengindahkan sopan santun dan tata krama. Mendidik anak harus dimulai dari kita, Wuni. Kita sebagai orang tuanya. Kalau orang tuanya saja tidak benar, bagaimana bisa diharapkan anak-anaknya bisa benar pula? Orang tua sekarang banyak yang terlalu menuntut anaknya untuk ini dan itu. Sementara mereka sendiri suka berbuat culas, tidak jujur, menindas, dan terlalu sibuk. Aku ingin membatasi kesibukanku nanti, kalau anak kita sudah lahir dan besar. Aku ingin mencurahkan semua kasih sayangku dalam bentuk perhatian nyata dan bimbingan tentang moral, tentang baik dan buruk. Anak kita tentu harus mengikuti ayahnya. Aku akan menyerahkan kebijaksanaan pembinaan pribadi padamu, Kakang. Kita berdua, Wuni. Kita berdua akan mendidik dan membimbingnya. Apakah setelah yang satu ini, kau masih ingin selanjutnya? Ingin yang kedua dan ketiga? Aku ingin satu saja. Tapi dia bisa menjadi orang yang benar. Orang yang suka membela kaum lemah, miskin dan tertindas. Daripada punya anak banyak, tapi hanya merepotkan orang tuanya saja. Aku benar-benar bahagia, Kakang. Aku bahagia mempunyai suami seperti kamu. Tak terasa, usia perkawinan kita sudah berjalan sekian lama. Rasanya seperti baru kemarin saja kita hidup bersama, Kakang. Itu karena kita saling mencintai, Wuni. Saling mengerti dan memahami. Sehingga para dewa menjauhkan kita dari pertengkaran yang berlarut. Semoga para dewa pun berkenan memberkati anak dalam kandunganmu itu. Kita akan menjadi ayah dan ibu. Oh, betapa bahagianya aku. Kebahagiaan seorang wanita adalah pada saat dia bisa memberikan anak pada suaminya tercinta. Aku merasa hidup ini indah, Kakang. Karena aku bisa hamil dan akan memberimu seorang anak. Bagaimana denganmu, Kakang? Apakah kau pun merasakan kebahagiaan ini? Aku bahkan merasa terlalu bahagia, Wuni. Sampai aku berharap-harap cemas menanti kapan lahirnya anak itu. Apakah kita dulu juga seperti anak kita ini, Kakang? Tentu saja, Wuni. Tidak ada perbedaannya. Aku jadi ingat ayahanda Banyak Kapuk. Ingat ibunda Tunjung Biru. Aku jadi kangen pada mereka, Kakang. Jangan terlalu berpikir yang bukan-bukan, Wuni. Ingat kesehatanmu. Ingat anak kita. Aku dulu besar bukan oleh ayah dan ibu, tapi oleh kakekku, Isugata Brahma. Dan aku
Aku tak ingin anak kita kelak sama seperti diriku, Kakak. Sudahlah, Buni. Tak perlu lagi memikirkan soal itu. Iya. Anak kita kan harus kita sendiri yang membesarkannya. Aku dan kau. Jauhkanlah kekhawatiranmu itu, Buni. Khawatir boleh, tapi jangan keterlaluan. Ayahanda banyak kapuk. Maafkan aku. Buni. Sudahlah. Aku dulu begitu mendendam pada ayahanda banyak kapuk. Iya. Dendam karena kuanggap tidak bertanggung jawab atas perbuatannya menghamili ibunda. Bahkan aku dulu ingin sekali membunuhnya. Maafkan anakmu, ayahanda. Maafkan Sakawuni yang nakal ini. Siapapun pernah bersalah, Buni. Sebagai manusia yang wajar, berbuat salah adalah sia bagi seseorang. Namun akibat kesalahannya itu haruslah menjadikannya benar. Dan kau benar, Buni, karena kau membela ibumu. Tapi ternyata ayahanda bukannya tidak bertanggung jawab, Kakak. Tapi karena waktu itu ayahanda adalah seorang pembesar kerajaan yang tidak boleh sembarangan mengawini gadis kampung, gadis desa. Buni, itu semua telah berlalu. Sudahlah. Ayahanda pada akhirnya memang merindukan kehadiranku sebagai anaknya. Tapi baru beberapa hari mengenyam kasih sayang seorang ayah, beliau lalu pergi untuk selama-lamanya. Maafkan aku, Ayah. Buni, kau telah mengakuinya. Ayahanda banyak kapuk pun tentu sudah memakluminya. Kini masih ada ibunda Tunjung Biru. Sebab itu jangan tangisi orang yang sudah tidak ada. Kurang baik, Buni. Mari kita menatap hari esok yang cerah. Hari esok untuk anak kita. Sendiri di sini, aku kesepian aku sendirian. Ayah, kemarilah ayah. Mengapa ayah menjauh di sana? Mengapa ayah? Buni. Ayah, mengapa berdiri saja di kaki bukit itu? Kemarilah ayah. Jangan hanya melambai-lambai. Ayah, kemarilah. Jangan hanya melambai-lambai. Kemarilah. Aku harus mengejarnya. Aku harus ke sana mengejarnya. Ayah, tunggu. Aku segera datang, ayah. Tunggu. Ayah, tunggu. Di mana kau? Di mana ayahanda? Mengapa ayah lenyap seperti asap? Mengapa? Ayah! Sunyi sekali tempat ini. Di mana aku ini? Aku dikelilingi kesunyian yang maha luas. Di mana aku ini? Di mana? Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok uloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Aduh, rematik kuku mah. Sakit pinggang, encok rematik. Minum Karol Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro.
Hilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Buni, bangunlah Buni. Ada apa? Hah? Kakak, aku takut, Kakak. Tidak ada apa-apa. Aku ada di sini. Minumlah dulu, Buni. Minumlah air dingin ini. Ayo. Kau bermimpi buruk? Kau di mana tadi, Kakak? Aku belum ngantuk. Jadi aku duduk-duduk di ruang tengah. Tiba-tiba aku mendengar kau berteriak-teriak. Oh, jangan pergi. Jangan pergi-pergi, Kakak. Aku takut. Apa yang kau takuti? Takut. Di sini tidak ada apa-apa, Buni. Aku takut mengingat mimpiku tadi, Kakak. Kau bermimpi apa? Aku bermimpi bertemu ayahanda banyak kapuk. Itu akibat kau terlalu banyak berpikir tentang ayahmu sesiang tadi. Sudahlah, jangan terlalu berpikir yang bukan-bukan. Akibatnya akan terbawa-bawa dalam tidur. Kakak, kalau nanti... jika nanti aku pergi mendahuluimu, apakah kau akan kembali pada kakak Meisin? Buni, kenapa kau ngelantur bicaramu? Aku hanya mau tahu, apakah kalau aku mati, kau akan kembali pada kakak Meisin? Aku tidak akan menjawabnya. Kakak, bagaimana aku akan menjawabnya kalau pertanyaanmu saja ngawur seperti itu? Aku hanya ingin dengar kepastian darimu, Kakak. Apakah kau tak mau memberikan kepastian padaku, istrimu? Kakak, apa kau tak mau memberiku jawaban? Kalau nanti aku mati, apakah kau akan kembali pada kakak Meisin? Buni, masihkah kau sangsi apa yang pernah kukatakan? Apa yang pernah kusampaikan padamu? Harus bagaimanakah aku supaya kau yakin benar bahwa memang hanya kaulah wanitaku, istriku? Tak ada wanita lain dalam hidupku, dalam hatiku, dalam kasih sayangku selain kau, Sakauni. Satu-satunya selama hidupku, sepanjang tarikan nafasku. Aku sungguh mengasihimu, Buni, mencintaimu. Sampai kehidupan ini berakhir, hanya kau, Buni, tak ada lagi. Oh, Kakak, indahnya hidup ini. Betapa bahagianya aku. Oh, Kakak, marilah, tidurlah di sini. Jangan jauh-jauh dariku, Kakak. Aku akan menjagamu, Buni. Menjaga dan mengelus-ngelus perutmu. Anak ini tentu sudah ingin merasakan belayan perkasa tangan ayahnya. Tidurlah, Buni. Kau harus menjaga kesehatanmu. Sakauni kembali tidur. Di bibirnya ada sesungging senyum. Senyum kebahagiaan berada di dalam pelukan suami tercinta. Kamandanu dengan penuh kasih membelai istri tercinta. Matanya tak lepas memandang perut Sakauni yang sudah besar. Tiba-tiba Sakauni kembali terbangun. Kamandanu tertegun. Wajah Sakauni pucat pasi. Dia meringis menahan sakit. Kakang, perutku mules dan sakit. Nyeri sekali, Kakang. Sudah beberapa hari ini tubuhku lepas. Mari kurutnya. Mudah-mudahan dengan diurut akan sedikit berkurang rasa sakitmu. Kakang, aduh. Ada apa, Buni? Tenanglah. Aku sedang mengurut kakimu. Kakang. Kamandanu bertindak cepat. Dia mengurut kaki istrinya. Setelah itu dia memboreh punggung, lalu mengelus perutnya. Tapi Sakauni tetap saja merintih.
Kamandanu jadi bingung dan panik. Rintihan istrinya semakin keras saja. Kamandanu makin tak menentu. Sakit sekali. Perutku mulus dan nyeri. Tenang. Aku sedang berusaha menghilangkan rasa sakitmu. Tenang. Sudahlah Kakang. Aku tidak tahan. Tidak. Aku tidak tahan lagi, Kakang. Keringatmu banyak sekali, Buni. Sudah tidak tahan lagi. Panggilkan Nyai Paricara, Kakang. Aduh, sakit. Baik. Iya, sebaiknya aku panggil Panji dulu untuk menjagamu, Buni. Tidak usah. Lekas panggil Nyai Paricara saja. Biar Panji nanti ku coba panggil sendiri. Aduh, Kakang. Sakit. Nyeri. Buni. Sakit dan nyeri sekali. Aku tidak tahan. Tahan, Buni. Panggil Nyai Paricara kemari, Kakang. Baik, Buni. Baiklah. Akan kupanggil dia. Dan kau tahanlah sebentar saja. Tahanlah, Buni. Tahan. Kamandanu melompat ke atas punggung kudanya dan lari menuju wisma para tamu kerajaan. Dia ingin secepatnya membawa Meisin ke rumahnya untuk menolong istrinya yang mungkin sudah saatnya melahirkan. Sementara itu, di wisma para tamu kerajaan, nampak Ramapati sedang berbincang dengan Meisin. Dia sengaja berkunjung ke sana untuk mengetahui tentang kemungkinan sembuhnya sakit Gusti Prabu Sangkramawijaya. Jadi penyakit Sang Gusti memang sudah tak mungkin lagi dipastikan sembuh tidaknya? Telah berkali-kali saya jelaskan pada siapapun juga bahwa hal sakitnya Gusti Prabu bukanlah wewenang saya untuk menyembuhkannya. Kesembuhan Sang Prabu hanya tergantung penyelenggaraan dari atas, yaitu Sang Hyang Widiwasa. Saya hanya mencoba, berusaha dengan jalan pengobatan. Itu saja. Maaf, Nyai. Bukan maksudku mendesak Nyai untuk mengatakan tentang kesembuhan itu. Maksud yang terkandung dalam ucapanku hanyalah tolonglah. Coba dan tolonglah sebagaimana adanya agar Gusti Prabu bisa sembuh dari sakitnya. Karena terus terang saja, Majapahit ini masih sangat membutuhkan beliau. Nah, jika beliau sampai tidak mungkin disembuhkan, waduh, Majapahit ini akan berkabung selama-lamanya. Sebab hanya di tangan beliau Majapahit itu bisa maju, bisa aman, tentram dan damai. Belum ada yang mampu menggantikan kepemimpinan beliau. Nyai Paricara, tolonglah saya, Nyai. Tolonglah, istri saya akan segera melahirkan. Tolong, Nyai, cepat, Nyai, tolong. Tidak bisa. Nyai Paricara tidak bisa diganggu-gugat. Carilah dukun beranak. Paman, ini mendesak sekali. Saya mohon agar... Kamandanu, Nyai Paricara datang ke Majapahit ini adalah atas undangan Gusti Permaisuri. Kau tidak berhak mengutak-atiknya.